Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Nah, kemarin kita udah bahas materi yang dari data Kementerian Desa, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas back ke materi buat logical function. Nah, ini kebanyakan memang di perusahaan logistik, ya, pergudangan, gitu ya, swasta tentunya, gitu ya. Nah, pertama kita bakal pakai string function buat soal satu. Nah, soal 2, 3, dan 4, ini kita bakal pakai logical function gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ini juga dipakai di instansi pemerintah. Cuman pengalaman saya jarang pakai uh, string function ataupun pakai logical function itu jarang gitu ya. Bisa pakai pivot ya atau VLOOKUP, index dan match gitu ya. Karena bisa udah ada sistem sendiri gitu ya di luar dengan Excel. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu teman-teman. Di sini teman-teman masih ingat nggak dengan rumus yang pernah kita bahas di minggu kemarin, hari Kamis gitu. Pas kita bahas VLOOKUP, HLOOKUP, pas kita bahas left, mid, dan right. Ada yang masih ingat left, mid, dan right itu buat apa fungsinya? Ada yang masih ingat? Tolong jelaskan ulang. Oke, left itu buat ambil karakter dari mana? Nih, saya kasih clue. Ambil karakter dari mana kemarin? Ambil karakter dari mana? Kiri. Kiri, kiri. Betul, dia ambil karakter dari kiri. Nah, mid itu ambil karakter dari tengah. Kita saya jelasin ulang lagi ya. Ambil karakter dari tengah, ambil karakter dari kanan. Nah, lihat deh teman-teman. Lihat ya, saya bakal pelan-pelan gitu. Khusus buat teman-teman yang baru ikut Zoom-nya malam ini gitu ya. Nah, oke. Nah, lihat baik-baik teman-teman. Nah, left, mid, dan right. Saya punya gini. Saya punya soal gini. Lihat ya. Misalkan saya punya soal 10 satu CGK 10P. Nah, saya ingin ambil 101 CGK dan 10P. Taruhlah misalkan contoh ya. Contoh aja ya ini. Misal 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 tiga kode awal mewakili mewakili kode kode tengah mewakili kode produk. Oke, misalkan gini, ya teman-teman kalau pernah lihat truk mobil box, nah biasanya mereka ada kode-kode teman-teman. Nah kode-kode ini tentu yang paham biasanya internal dari mereka, gitu ya. Misalkan teman-teman kalau teman-teman sering ke Citerap gitu ya, di Jabodetabek, Citerap, Tangerang, terus teman-teman lihat mobil boxnya itu ada pilok 10P atau BGR 10P atau BGR 10 gitu, strip 10 atau BGR 110. Nah, atau BGR 007. Nah, biasanya itu adalah nomor kendaraannya gitu ya, nomor kendaraan yang diregistrasikan gitu ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh dari logistik gitu ya, dari perusahaan logistik. Kalau teman-teman pakai taksi, ya taksi Bluebird, teman-teman ada kodenya tuh, kode taksinya berapa gitu ya. Bahkan kode kereta pun juga ada kan. Nah, ini bisa di perusahaan logistik gitu ya. Perusahaan logistik ya tadi termasuk juga dengan di perusahaan kayak angkutan gitu, yang kayak Bluebird gitu ya. Ya, bukan yang mitra kayak Gojek atau Grab gitu ya. Tapi mereka bisa ada kodenya. Nah, itu kode buat memudahkan diidentifikasi. Pertama, kalau ada masalah, bisa langsung di-tracking. Lagi bawa siapa, lagi barangnya apa, ya, terus berapa isi muatannya, gitu. Estimasi nilai muatannya berapa, gitu. Apalagi kalau misalkan nanti amit-amit ada kecelakaan, ada apa, nanti bisa diklaim asuransinya,
Ya, biasanya perusahaan logistik juga kerjasama dengan asuransi gitu ya. Kalau kebakaran, kalau ada A, B, C dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi itu buat memudahkan tracking. Nah, di trackingnya di sistem mereka sendiri internal gitu. Nah, misalkan teman-teman ingin mengambil 101-nya dulu gitu. Ya, biar nanti misalkan teman-teman kasih keterangan apa nih di bawahnya. Misalkan 101 misalkan kode truk apa. Nah, kalau CGK kodenya misalkan dari Cikarang gitu. Misalkan 10P-nya apa gitu. Nah, kode produknya buat apa? Misalkan ini produknya buat produk buah atau sayur gitu. Nah, nanti teman-teman bisa isi gitu ya, contohnya aja. Tapi teman-teman nggak usah pusingin 10P artinya apa, CGK artinya apa, 101 artinya apa. Nah, teman-teman fokus dulu di cara ngambil datanya. Misalkan teman-teman pengen ngambil data 101 dari sini. Cara ngambil ya, teman-teman bisa pakai left. Left, ya, karena dari kiri. Kalau kemarin saya udah tanya, ya, karakter itu apa sih? Karakter itu sebenarnya bukan huruf. Ya, tapi karakter itu semua inputan. Jadi strip, spasi, simbol itu karakter. Ya dulu kalau kita pakai HP Nokia, ya dulu kita yang sempat pakai HP Nokia buat teman-teman yang sepantaran gitu ya, yang dulu sempat pakai HP Nokia gitu, ya mungkin 2000, 2001 masih dapat ya 99, 98, 97 gitu ya. Itu kita sempat pakai HP Nokia. Ya HP Nokia uh, yang dulu tuh diisinya Axis, Asia, nomornya dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya ada tulisan Rp1 per karakter. Nah, dulu saya sering ngitungin tuh, karakter tuh apa sih? Nah, ternyata karakter itu semua inputan. Ya, spasi, simbol, huruf, angka itu karakter. Ya, jadi nanti spasi pun dihitung karakter ya. Strip juga dihitung sebagai karakter. Itu kata kuncinya, teman-teman, yang ingin saya kasih tahu. Gitu ya. Tapi kalau enter, backspace itu bukan karakter. Caps lock tuh bukan karakter ya. Itu tombol bantu. Oke, sampai sini definisi dari karakter aman nggak? Takutnya masih bingung nih. Takutnya nanti karakter cuma disangkanya hanya huruf. Dan karakter nggak cuma hanya huruf. Oke, aman? Dari teman-teman yang lain? Aman ya? Baik. Kalau aman kita cek teksnya ini. Numcas itu artinya berapa banyak karakter. Berapa banyak karakter. Nah, kebetulan, ya, kebetulan teman-teman. Kebetulan numcas itu berapa banyak karakter. Kebetulan rumusnya adalah left gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti teman-teman numcasnya dari mana? 101. Ya, numcasnya gini. Numcas itu kan banyaknya karakter. Karena dia rumusnya left, berarti artinya banyak karakter dari kiri. Gitu ya. Nah, banyaknya karakter dari kiri. Oke, 101 itu berapa banyak karakter sih, teman-teman? 3. 3. Oke, 3 ya. Jadi isinya 3. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Saya sudah pelan-pelan. Ada yang mau tanyakan dulu? Boleh ulang, Kak? Oke. Jadi begini, Kak Marta. Pertama gini. Pertama, kita pakai left karena data yang kita ingin ambil posisinya ada di sebelah kiri. Nah, left ini ya cara pakai rumus buat teman-teman yang baru ikut Zoom, cara cepatnya begini. Ya, ini nggak usah diketik panjang kayak gini. Lama. Ya, ketik aja L, nanti pilih left-nya pakai tanda panah. Buat pakai rumusnya, diklik tab. Left-nya dipilih, klik tab, otomatis langsung kepilih left-nya. Nah, teman-teman tinggal isi isiannya ini nih. Ya, yang pertama adalah teks. Teks itu adalah ininya. G4, numcharge-nya, numcharge itu kan banyak kayak karakter.
Jadi numcas itu singkatan dari number of characters gitu. Nah, itu banyaknya karakter yang diambil. Karena konteksnya rumusnya left, makanya banyaknya rumus banyaknya yang diambil dari kiri. Nah, berapa banyak yang diambil dari kiri? 3. Jawabannya 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman yang lain? Aman? Aman, Kak. Oke, pas ya. Baik, kalau aman kita lanjut dulu. Nah, yang 10P, yang 10P, yang 10P pakai rumusnya apa? Right. Kenapa? Right. Right, betul. Jadi pakai right, teksnya ini, numcas itu banyaknya karakter. Banyaknya banyaknya karakter yang diambil dari kanan berapa? 3. 3. Yuk, klik enter. Hasilnya begini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Aman ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya nih. Yang CGK kita pakai mid. Tapi bukan karena dia paling tengah, teman-teman. Ya, gini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, dia mid bukan karena paling tengah, tapi begini. Saya kelihatan nggak? Saya ngeblok gini kelihatan nggak di formula bar? Ini formula bar ya. Kelihatan nggak saya ngeblok gini? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Nah, gini. Kalau teman-teman ingin ngambil data dari rentang sini, lihat nih. Dari rentang sini sampai sini, itu pakainya mid. Dia nggak nyentuh P, dia nggak nyentuh 1 di sini. Jadi mid. Contoh, saya ingin ambil 10 di sini. Pakainya mid. Saya ingin ambil 01 di sini. Saya pakai mid. Jadi mid nggak mesti tengah-tengah banget. Oke, sampai sini clear nggak kira-kira? Aman? Aman, Kak. Aman ya? Nah, Kak, misalnya dari angkanya ada yang 2 karakter atau 3 karakter, ya nggak apa-apa angkanya 2 3 karakter. Nih, misalkan misalkan contoh, misalkan contoh ini jadi 10 nih. Ya berarti kan teman-teman tinggal ganti aja rumusnya, ya kan? Rumusnya ganti jadi apa? Ganti jadi 2 gitu. Gitu. Nggak ada masalah 2 3 karakter. Ini kan 3 karakter hanya sebagai contoh. Jangan dihafal ya. Mungkin kebanyakan di sekolah dihafal. Jadi kalau buat Excel, saran saya jangan dihafal, tapi dilihat instruksi yang dikasih panduannya sama Excel. Enggak mesti. Karakter nggak mesti selalu 3. Ya, nggak mesti selalu 3. Ini situasional aja. Ketika diminta 10, ya 10. Ketika misalkan ada 1000 gitu. Nah, 1000P gitu. Nah, misalkan teman-teman berarti kan ini berapa rack-nya? Ya, rack kan jadi 4 kan? Gitu. Nggak mesti 3. Tergantung teman-teman ingin ambil apa gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin ambil 0P doang, 0P di sini doang, ya gantinya jadi 2. Ya, nggak mesti 3. 3 itu hanya sebagai gampangnya kalau saya kasih contoh 2, di kiri 2, di kiri 3, di kanan juga 3, biar enak dicernanya gitu. Kok tiba-tiba, kok ini 3, ini 4 Kak? Nanti bingung gitu. Nah, jadi ini sesuaikan dengan soalnya aja gitu. Ini jangan dihafal ya, Halo, gitu. Kak. Oke, aman. Kira-kira buat yang tanya, sebenarnya situasional ya. Saya nggak minta Excel tuh dihafal ya. Kalau teman-teman yang ikut dari pertemuan awal itu saya dibilang Excel jangan dihafal gitu, karena pasti ada instruksi cara bacanya. Nah, kayak misalnya Kak Putri dari awal gitu, terus juga Mas Ivan gitu. Nah, itu teman-teman nggak ya gitu. Jangan dihafal kalau buat Excel gitu ya. Gitu. Kalau dihafal berat banget di kepala gitu. Lihat aja panduannya, oh ini artinya ini. Contoh gini, ini mid. Oh, teks itu ini, startnum ini, numcas nih. Ketika teman-teman udah bisa baca panduan ya, teman-teman nggak usah hafal tuh enak gitu. Oke. Oke, coba Kak Image kasih contoh soalnya. Maksudnya mau ngambil kayak gimana? Sambil saya jelasin yang mid gitu. Nah, mid itu
teman-teman, ya dia ada teks, ada numcas teman-teman. Jadi gini, teksnya ini start numnya, oke, kita mulai ya 101 CGK 10P. Jadi gini, teman-teman. Oke. Jadi saya kasih contoh. Kalau buat Meet itu teksnya kan kita punya 101 CGK 10P. CGK di sini, teman-teman, ya. Di sini CGK itu yang ingin kita ambil. Ini tujuan. Nah, di sini teman-teman ada start num. Start num ini titik start dari kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena huruf C karakter kelima dari kiri, makanya dipakainya start num. Oke, sampai sini bingung nggak? Kira-kira. Untuk angka 5-nya ada bingung dari mana? Ada bingung angka 5-nya? Mengerti? Aman. Coba saya lihat lagi. Berarti garis dasarnya tetap dihitungnya. Betul. Ya, sesuai tadi. Strip spasi itu adalah karakter. Oke, saya ulang Kak Elida. Jadi gini, tujuan kita itu adalah yang ungu. Tujuan kita itu adalah yang ungu. CGK itu tujuan kita. Oke, sampai sini dulu masuk kira-kira CGK itu tujuan kita. Oke, masuk kira-kira. Iya, Kak, masuk, Kak. Baik. Nah, CGK itu tujuan kita. Nah, start num, teman-teman ya, start num ini, ya, start num ini adalah titik start artinya. Dia titik start. Kita ingin ambil CGK. Startnya dari mana karakternya? Dari enggak, bukan dari satu. Dari iya dari C ya. Nah, C itu karakter pertama. So, kita harus tahu koordinat satu di koordinat karakter ke satu yaitu C di mana? Ya di koordinat 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata C itu karakter kelima, makanya startnumnya 5. Oke, sampai sini kira-kira aman? Aman, Kak. Oke, aman ya. Ada yang masih bingung? Oke, baik. Kalau aman kita ke numcars, teman-teman. Ya, numcars dia artinya banyaknya karakter. Dia banyak karakter. Nah, sorry, jangan pakai warna ungu lagi deh. Takutnya disama. Pakai warna biru deh ya. Dia banyak kayak karakter ya. Sama ya. Pengertiannya sama kayak left dan mic ya. Kalau EXO tuh selalu sama ya. Banyak karakter. Nah, banyak kayak karakter ya C, G, K. Oleh karena itu di sini titik koma 5, titik koma 3. Oke. Nah, buat titik koma nih yang warna hitam, ini sih sesuai dengan panduan ya. Kalau di panduan teman-teman adalah sorry, sesuai panduan ya. Kalau di panduan teman-teman adalah titik koma, titik koma. Kalau di panduan teman-teman adalah koma, koma. Jadi disesuaikan ya. Oke, sampai sini kira-kira aman? Ada yang mau tanyakan dulu?
Kak, ini kita database mau pakai live 101 nggak bisa. Kalau kayak gitu nggak bisa disorting pakai pakai live ya, gitu. Yang live-nya gitu. Ya, jadi eh beda-beda misalkan pengen ngambil kirinya doang gitu ya. Nanti tuh dipisah dengan strip aja. Itu nanti pakai text to column. Kalau Kak Image kemarin gabung ke gabung ke Zoom yang kemarin ya, ini ada teman-teman yang lain gitu ya yang gabung ke Zoom juga kemarin, itu kita pakai text to column delimiters ya, bisa ditonton di recording kemarin ya gitu. Nanti pun kita bakal bahas lagi di 2 minggu lagi gitu, yang data dari Kemendes kemarin itu kita pakai text to column. Kalau mau dipisahin kayak gitu pakai text to column gitu. Itu bisa juga buat CSP. Kalau nggak salah waktu itu Kak Mas Ivan juga, Kak Putri Zara juga ikut begitu ya gitu. Oke. Aman, ada yang mau tanyakan lagi? Itu ya buat ke image, saya nggak tahu nih nama ini. Jadi saya panggil sesuai dengan uname ya, gitu. Itu nggak bisa pakai ya ini ya, nggak bisa pakai live gitu. Pakai text to column. Oke, startumnya saya lanjut ya, 5,3. Oke, nah kurang lebih gini, teman-teman. Nah, biasanya kalau di logistik ya, string function itu beda dengan yang dicontoh di chat itu, ya bedanya ini ada artinya gitu. Nah, biasanya perusahaan logistik itu gini. Kalau perusahaan logistik teman-teman, ya yang menggunakan, dan kenapa menggunakan string function? Karena dia udah ada SOP-nya, gitu. Maksudnya gini, teman-teman mungkin pas sekolah gitu, ya. Tapi pas sekolah mungkin nggak begitu nggak ya. Teman-teman punya yang namanya nomor induk siswa, NIS, ya, NIS sekolah, gitu. Saya ingat kode saya tuh, nah pokoknya belakangnya 464. Ini waktu SD. Ya, ini nomor ujian saya pas SD. Ternyata semua teman saya tuh kodenya belakangnya 464 gitu ya. 464 ini ya, 464 ini ternyata mewakili kode rayon dari SD saya gitu ya. Nah, tengah ini mewakili absensi saya pas SD. Nah, kiri ini adalah kode sekolah saya di rayon. Jadi di rayon 464 ya, sekolah saya tuh nomor sekian kodenya. Gitu. Sama kayak kemarin kita pas bicara kode kabupaten dan kota, ya, yang data Kemendesa. Taruh ini data Kemendikbud gitu ya. Nah, sama juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman NIM, NIM teman-teman, NIM teman-teman ya, nomor induk mahasiswa itu biasanya ada artinya, teman-teman. Contoh misalkan saya di IPB tuh depannya pertama jurusan dulu. Jurusan, terus nomor absen ya, nomor absen. Terus baru yang terakhir itu adalah nomor angkatan, baru nomor absen. Nah, di saya gini. Nah, tiap universitas punya standarisasi yang berbeda-beda. Nah, nggak mungkin contoh. Misalkan uh, Nova, terus di sini Nanda misalkan. Nah, misalkan di saya, misalkan kita satu angkatan. Nah, misalkan saya 9 karakter, pasti si Nanda 9 karakter. Nah, ini kalau kalau buat administrasi ya. Cuman kalau kode 102 strip CGA, 102 strip CGD, nah biasanya itu bukan kode bukan kode registrasi untuk entah buat pegawai, entah buat siswa, entah buat sekolah, kabupaten kota gitu ya, atau buat logistik gitu ya. Ini biasanya kayak kode, misalkan teman-teman pesen barang A, B, C, D gitu. Nah, A, B, C, D ini punya kode yang berbeda-beda. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi bisa ini pakai delimiters gitu. Tapi umumnya satu instansi SOP-nya ya, dalam administrasi itu biasanya mereka punya standarisasi gitu. Yang nggak mungkin mereka satunya 3 karakter, tengahnya berapa karakter. Nah, itu udah ada panduannya. Sama dengan NIP pegawai kan, udah ada panduan. Tapi ini pakai delimiters ya gitu. Nanti boleh dicek ya di pertemuan kemarin. Baru banget kemarin, jam 8 jam 9 malam kemarin gitu ya. Nah, oke, saya lanjut ke sini ya. Nah, saya lanjut di tugas soal 1. Ini nomor produk. Nomor produk ini teman-teman, ini tiga dari kiri itu nomor produk. Ya, tengah itu merek, tiga dari kanan itu pakai varian produk. Nah, nomor produk ini pakainya apa kira-kira? Kalau tiga dari kiri. Jadi 001 ini nomor produk.
Oke, aman ya? Live ya? Oke, sama dengan live. Sama dengan live. Teksnya ini, num charge-nya itu 3 karakter. Jadi kurang lebih gini. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau ditanyain lagi? Aman, Kak? Aman ya? Nah, varian produk pakainya apa? Pakai rumus Reich. Betul. Right? Teksnya ini, num charge-nya berapa, teman-teman? 3 ya? Nah, oke. Kurang lebih begini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman yang lain? Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Next, Kak, lanjut ya. Nah, merek pakainya adalah string function. Ini pakainya adalah mid ya. Teksnya ini, statumnya apa? 5. Statumnya adalah Startnya 5. 5. Num charge-nya Sriwijaya. 9. 9 ya? Nah, jadi kayak gini. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum ke logical function? Oke, buat teman-teman yang mau sambil minum, minum dulu ya. Kita udah 30 menit. Barangkali biar nggak hilang fokus teman-teman mau ini mata dulu, boleh. Ada yang mau tanyakan dulu di soal 1 sebelum ke soal 2. Soal 2 agak sedikit sulit. Cuman sekarang kita bahas TU gitu ya. Kalau teman-teman yang buat CPS nggak nih buat TU-nya? Lanjut, Kak. Baik. Lanjut ya. Nah, kalau lanjut teman-teman kita ke sini. Ya.
Ini string function, tapi sebentar ya, saya coba minum air putih dulu. Jadi begini teman-teman, buat gaji pokok ini teman-teman, ini sama dengan ya. Ini kita pakainya rumusnya if. Oke, rumusnya if. Di sini ada logical test, di sini ada value if true dan value if false. Oke, sebelum jauh-jauh, saya mau jelasin dulu. Value if true dan value if false itu berlawanan. Oke, value if true dan value if false itu berlawanan tandanya. Tandanya berlawanan. Kalau teman-teman ketemu tanda kurung siku di Excel seperti ini, itu artinya nggak wajib diisi. Oke, paham? Jadi dengan logika tes aja bisa. Cuma nanti outputnya nggak jelas. Oke, kira-kira aman? Maksud saya begini. Misal, teman-teman cuma logika tes doang. Bisa. Cuman hasilnya apa nantinya? Nah, kalau teman-teman cuma logika tes dan value if true doang, bisa. Oke, sampai sini aman? Tanpa value if false pun nggak masalah. Jadi kalau di Excel ada rumus, terus ada panduan tandanya kayak gini, dalam kurung siku, itu artinya nggak wajib diisi. Tapi kalau yang seperti ini, nggak ada kurung siku, logika atas ini wajib diisi. Oke, aman sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Cara baca buat panduan Excelnya? Atau saya kecepatan? Ada yang mau tanyakan dulu? Gimana buat teman-teman yang lain? Kak Putri, aman? Boleh ulang, Kak. Jadi gini, ini loh, ini if, rumusnya pakai if, teman-teman. Ya, dia buat mencari satu skenario. Di sini ada logika tes, value if true, value if false. Nah, value if true dan value if false tandanya berlawanan. Value if true dan value if false tandanya berlawanan, teman-teman. Ya, value if true dan value if false tandanya berlawanan. Oke, sampai sini dulu aman. Jadi value if true dan false itu berlawanan. Itu dulu yang penting tahu. Aman gak kira-kira? Ini saya bakal pelan-pelan banget. Tapi tolong konfirmasi ya. Aman ya. Nah, terus kalau di Excel ada tanda kurung ini, nih. Kalau teman-teman lihat, ini kan ada tanda kurung, ya. Tanda kurung ini nih, tanda kurung kayak gini, teman-teman. Sorry. Ada kurung kayak gini, ya. Itu artinya nggak wajib. Oke, paham kira-kira? Nggak wajib diisi maksudnya. Misalkan teman-teman cuman ada logika test dan value if true doang, ya nggak apa-apa. Nah, teman-teman nggak perlu tahu dulu value if true itu apa sekarang, gitu. Ntar saya kasih jelasin. Tapi intinya, kalau di Excel ada tanda kayak gini, ya intinya itu nggak wajib diisi, gitu. Ya, misalkan teman-teman nggak ada value if false-nya nih, cuma isi dua inputan, logika test, value if true. Bisa tanpa value if false, karena dia kurawal begini, gitu. Nggak wajib diisi rumusnya. Jadi kalau teman-teman ketemu kayak gini di Excel, itu nggak wajib isi, gitu. Nggak, kira-kira. Contoh, di indeks dia ada kolom, ini nggak wajib diisi. Teman-teman nggak isi pun, ya teman-teman nggak isi pun nggak masalah gitu. Ya Jokowi tetap presiden gitu. Teman-teman nggak isi gitu. Jadi nggak bermasalah gitu maksud saya. Aman ya. Dan bumi tetap berputar gitu. Maksudnya nggak ada masalah kalau nggak diisi. Kecuali teman-teman nggak isi yang kayak gini gitu. Itu ya, itu kata kuncinya ya. Oke. Nah, kita if
tanda operator perbandingannya. Maksudnya begini, teman-teman. Gitu ya. Eh tanda operator perbandingan gini. Misalkan teman-teman perbandingan perbandingan ingat ya, dulu pas kita kelas 4 SD saya pakai kurikulum 2000 SMA udah beda kurikulum kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman ini tuh ada tanda yang kayak gini nih. Ingat gak dulu? Kira-kira ada tanda kayak gini dulu pas kita belajar di ya SD SMP deh kira-kira. Ya, ya dalam kurung cara ketiknya ya. Ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan, ini sama dengan. Ini operatornya, teman-teman. Ini bakal mengisi if, teman. Lihat baik-baik. Ditunggu sebentar ya teman-teman, lagi dicoba hubungi kakak tutornya. Yes, kedengeran nggak teman-teman? Aman, Kak. Pas ya. Oke, sorry ya. Oke, ini emang sering gini kalau di Jakarta. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi sampai mana di itu? Oke, tadi sampai tanda yang lebih besar dengan tanda yang lebih susah dengan. Ya, bedanya begini teman-teman. Misalkan saya bilang, ya kotak lebih besar dari 5. Artinya kotak bisa aja 6, 7, 8, 9, dan seterusnya.
5,5 bisa nggak Kak? Dibilang kotak? Bisa. Karena dia lebih besar dari 5. Bener gitu ya. Kalau bilang 5,5 itu kotak. Bener. Ya kotak tuh apa aja ya? Oke. Apapun yang di sebelah kanan 5 itu kotak. Termasuk juga dengan 5,0001 itu kotak. Tapi kalau 5 pas itu bukan kotak. Tapi kalau lebih besar sama dengan 5 artinya limanya ngikut. Kayak gini. Oke, aman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira dibantu ulang, Kak. Oke. Jadi kalau ada sama dengan, ya artinya dia ngikut kotaknya. Jadi misalnya saya bilang ya, eh, eh, saya punya apel. Apel saya lebih dari 5. Artinya bisa aja 6, 7, 8, 5,5 boleh. Kalau teman-teman nebak, berarti apelnya 6, benar. Apelnya 7, benar. Karena lebih besar dari 5. Tapi kalau saya bilang apel, saya lebih besar sama dengan 5, 5 pun ngikut. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh berarti apel kakak 5, benar. Apel kakak 6, benar. Karena dia lebih besar sama dengan. Jadi apapun yang di sebelah kanan 5, termasuk 5, dia benar. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu buat teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Nah, kalau paham, kita lanjut. Nah, oke, kita lanjut ke tanda-tanda lagi. Jadi gini, teman-teman. Kan saya kasih kasih tahu ya, kenapa kita harus belajar tanda-tanda ini. Nah, kita lanjut ke lawan perbandingan deh. Tadi saya udah bilang, value if true dan value if false itu berlawanan. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau saya punya tanda lebih besar, kira-kira lawannya apa? Saya punya tanda lebih besar. Terus saya kasih tahu kalau misalkan 90% salah. Oke, ada yang ini? Ada yang mau ada yang mau coba jawab? Lebih besar itu kebalikannya apa kira-kira? It's okay salah. Justru nanti biar tahu salahnya di mana. Oke, jadi begini teman-teman. Ya, ini teman-teman secara ini jawabnya benar. Ya, kalau misalkan teman-teman ini jawabnya benar gitu ya. Di di real life-nya benar teman-teman. Tapi gini, ketika teman-teman jawab ini untuk apa? Untuk Excel, ya untuk Excel ini kurang tepat gitu. Ya, kalau berjawab sesuai dengan algoritma Excel ini kurang tepat. Nah, kalau algoritma Excel tuh gini, ini lebih besar, ya. Lawan lebih besar kan lebih kecil. Di sini nggak ada sama dengan. Berarti bisa dipahamin kira-kira buat teman-teman yang lain.
Oke, sampai sini ada yang mau di ini dulu? Oke, paham ya? Kalau saya punya tanda lebih besar sama dengan, kira-kira lawannya apa? Berarti. Gimana? Yap, lawannya adalah lebih kecil. Kalau misalkan tandanya lebih lebih kecil, lawannya apa berarti? Oke, ada yang mau tanyakan? Lebih besar sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan, berarti lawannya apa? Lebih besar, betul. Oke, sampai sini paham? Kalau sama dengan ya berarti tidak sama dengan ya. Oke, sampai sini paham lawannya? Terus saya jelasin kenapa kita belajar ini. Gitu. Paham buat algoritmanya? Jadi kalau teman-teman jawab di dunia nyata gitu ya, benar-benar aja. Kalau saya sih ke teman-teman nawar barang atau teman-teman bikin suatu kata itu benar, tapi secara algoritma Excel yang benarnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kira-kira aman? Oke, ini oke ini connection and stable. Aman nggak kira-kira suara saya? Takutnya patah-patah nih teman-teman. Aman? Aman, Kak. Aman ya? Nah, oleh karena itu gini teman-teman. Ini adalah logical test. Saya mulai dari ini dulu. Di sini ada soal. Kalau usia kerja dia lebih dari 5 tahun, ya usia kerja dia lebih dari 5 tahun, ya maka gajinya 4 juta. Saya tanya dulu deh, saya tanya dulu teman-teman. Ya, kalau lebih dari 5 tahun, gajinya tuh 4 juta. Ya, kalau lebih dari 5 tahun, gajinya 4 juta gitu. Nah, saya mau tanya, kalau gajinya pas 5 tahun, dia 5 juta nggak kira-kira? Dia gajinya 5 5 5 5 dia tahun 5 tahun pas. Kira-kira gajinya 5 juta nggak? Tidak, betul ya. Karena dia nggak lebih dari 5 tahun. Nggak paham ya. Jadi kita punya punya logika atas gini. Usia lebih dari 5. Oke, value if true-nya, ya value if true kan artinya apa? Jika benar kan kalau usianya lebih dari 5, teman-teman harapin berapa sih gajinya? Kalau dia lebih dari 5, teman-teman harapin gajinya berapa? 5 juta.
4 juta. Betul, 4 4 juta ya. juta. 4 4 juta. Dia lebih dari 5 tahun. Nah, di sini teman-teman lihat deh. Tapi kalau ini kan value if gini, value if true-nya adalah usia lebih dari 5. Ya, value if true ini sama aja kayak logical test. Gampangnya kan usia lebih dari 5. Ya kalau dia benar, kalau dia benar kan sama aja ya, lebih dari 5. Nah, berarti value if false-nya tandanya gimana? Usia gimana? Lebih dari 5 lawannya gimana kira-kira? Berarti nih kalau di value if false-nya tandanya 0 atau kurang dari sama dengan. gimana? Tandanya? Boleh yuk, jangan ragu, sorry. Agak patah-patah di saya gimana? Kurang dari sama dengan atau 0. Ya, betul. Kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 5 ya. Pas di situ aja. Kurang dari sama dengan 5. Ini terjadi di belakang layar. Ini yang saya warna hijau ini, ya, ini terjadi di belakang layar. Ya, jadi nggak usah di-declare. Yang kita declare yang ini aja nih, outputnya. Ya tadi. Ya, jadi C kan usia tuh ini ya. Usia tuh ini ya. Berarti kan nih C3 lebih besar dari 5. Nah, berarti value if true-nya 4 juta. Nah, ini yang kita declare. Declare tuh kita ketik ya. Nah, selanjutnya, yang kita declare itu bukan usia kurang dari 5-nya, tapi isinya. Isinya apa? Kalau dia kurang besar dari sama dengan 5, dia berapa gajinya kalau nggak lebih dari 5 tahun? 3,5. Betul, 3,5 juta. Nah, ini yang kita declare, teman-teman. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau tanyakan aja? Kurang dari sama dengan. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Aman, Kak. Oke, baik ya. Oke, kalau aman, kita lanjut. Berarti di sini kita isinya begini. Ini diingat ya, hari Kamis besok kita ini ya, lebih besar dari 5, makanya gajinya 4 juta, tuh 23, tuh 23, sini 3,5 juta. Nah, kurang lebih gitu. Ya, jadi isinya sesuai dengan ini ya, lihat ya, 4 juta, jadi C3, C3 itu kan usianya nih, usia kerja novel. Nanti tinggal diseret, hasilnya kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira buat if-nya? Boleh banget kok, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanyakan dulu? Paham, Kak? Baik. Kalau paham, kita lanjut. Nah, sekarang kita terapin lagi di Excel nih. Jika nilai Excel si Ali, berarti logical testnya yang mana? Yang H atau yang I? H2 atau I2? I2, betul ya? I2, gimana? Lebih besar dari 75, di deklarasinya gimana?
Oke, gimana? Lebih besar dari 75 gini ya? Oke, kita harapin hasilnya apa? Lulus. Kenapa? Lulus kan? Nah, caranya gini. Kalau dia, teman-teman, kalau dia apa ya? Kalau dia apa ya? Kalau dia lebih, gini. Kalau dia hasilnya bukan angka, kita tulisnya gini. Kalau bukan angka, gitu ya. Jadi kita pakai petik dua buat ngungkapinnya. Oke, aman? Kira-kira? Yap, aman ya. Nah, value if true-nya, value if false-nya apa berarti? Tidak lulus. Oke, hasilnya adalah tidak lulus ya. Tidak. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu. Mungkin dari nanti boleh absensinya. Ada yang mau tanyakan dulu buat if ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang masih bingung buat logical function ini kira-kira? Aman, Kak. Baik. Kalau aman, saya lanjut, teman-teman. Ya, saya lanjut untuk ke... Oke, udah 2105 ya? Baik. Teman-teman, saya stop saya dulu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Kalau ada pertanyaan, boleh ke sini ya. Buat yang gabungnya 1 Mei itu dari Telegram ya. Ada materinya di sana buat yang gabung sebelum 1 Mei. Itu ada di itu ya. Ada di deskripsi grup WA ya. Oke, baik. Baik, kalau boleh pertanyaan, ya saya akhirin pertemuan hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis lagi buat yang Excel. Di Word jangan lupa buat Sabtu besok jam 4 sore. Saya akhirin pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Makasih ya.